Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun, Pak Anies. Saya Muhammad Joni, saya dari Housing and Urban Development Institute. Pak Anies, saya sudah datang ke Kampung Susun Akuarium, dan itu menunjukkan dan menjadi bukti kepada dunia bahwa masalah perumahan itu bisa diatasi. Dengan mengikuti cara berpikir Pak Anies, gagasan dan narasi dan karya, saya ingin menyumbang satu poin tentang narasi, yaitu bahwa dengan mengurus perumahan, maka kemiskinan bisa dientaskan. Hemat saya, untuk mengatasi kekurangan rumah, ya katakanlah isu kecil yang bernama backlog, dan itu bukan isu yang tepat. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang... Bisa langsung untuk dapat mengajukan pertanyaannya kepada Bapak Anies. Terima kasih Pak Bambang, karena waktu pertanyaannya singkat ya. Siap. Terima kasih, izin saya Bambang Setiadi, DPP Apersi sekaligus caleg dari Partai Nasdem Dapil Sumedang Banjar Kasubang, Jawa Barat 9. Terima kasih. Tadi sudah diuraikan bahwa yang pasti rujukan kita adalah konstitusi. Saya ingin sampaikan di forum yang berbahagia ini kepada calon presiden kita, insya Allah terpilih menjadi presiden 2024-2029. Sederhana, di dalam konstitusi pasal 28 poin H ayat 1 adalah tentang kebutuhan rumah adalah bagian daripada tanggung jawab negara. Saya ingin sampaikan pertanyaan, bagaimana dengan kita sudah 78 tahun merdeka? Rakyat tidak menginginkan ada yang fixed income, non fixed income. Yang pasti adalah kulitnya sawo matang, bangsa Indonesia wajib dan berhak mendapatkan rumah di Indonesia yang tadi disampaikan oleh Pak Anies. Kita minta metode yang sederhana dari Pak Anies seperti apa. Demikian, terima kasih. Baik. Oke. Pak Fuad tadi ya, Pak Fuad. Sebagai pembina Persi, tolong singkat ya Pak ya. Buat saya next satu jawab. Ini penting sebenarnya. Mohon maaf, mungkin biar teman-teman jelas. Kan dari presiden ke presiden kita tahu selalu tidak berhasil. Mungkin mohon maaf Pak Anies, saya memang pendeta. Apanya tuh Bapak? Kenapa? Kelewatan tadi Bapak bicara. Oh, oke. Jadi baik, saya ke Pak Ketum kalau boleh nanti ke depan biar pertanyaan dijawab. Karena ini penting sekali Pak buat kami fokus. Bapak dia bayangkan Pak Permadi, saya memang sudah lama berkecimpung di perumahan. Kemudian saya juga memang pendiri dari asosiasi ini salah satunya. Dan saya ketua umum 2 periode yang lalu dan saya fokus dari korek. Saya punya pengalaman dan mengamati Pak. Dari presiden ke presiden, programnya nggak ada yang pernah berhasil. Malah menarik saya ideologi bagus Pak, filosofi bagus, tapi yang kita angka 2 juta ini nggak pernah terlaksana. Kalau saya flashback sedikit Pak, ini 78 tahun ini sebenarnya tidak bilang 7 presiden Pak, ya, itu rumah nggak dirumahkan. Berarti amat undang-undang pasal 28 ayat 1 tadi Pak. Padahal Pak, kalau kita lihat Depok cuma 12,7. Dan sih katakanlah kalau memang setiap tahun kebutuhan 700 tambah 5 tahun lagi 15 juta. Saya ingat waktu saya ketua umum Pak, Depok cuma 2 juta. Zaman Ibu Megawati ditanangkan ke NPSR, Gerakan Nasional Pembangunan 1 juta rumah. Kenapa itu? Dia harapkan suatu saat, satu tahun, tiap tahun kita bangun 2 juta rumah. Sehingga Depok bisa tuntas. Nyatanya hari ini 2 juta tahun 2024, lalu 20 tahun kemudian menjadi 200 juta. Jadi setiap tahun minus 500 juta. 500 ribu ini. Sehingga sekarang 12,7 juta. Nah, pada Indonesia Pak, tanah kita ini ada 191 juta hektar. Lalu kebutuhan kita, kalau Bapak lengkapi itu sampai Depok tuntas, mungkin 15 juta, butuh cuma 1%.
anggaran itu juga nggak besar Pak, 1 juta satu rumah. Kalau Bapak katakan mungkin 2 juta, hanya 320 triliun. Tapi sebagai gambaran Bapak, dari presiden ke presiden Pak, ini hanya mampu kita bangun 200 sampai 300. Dan Bapak katakan itu, lembaga kita sudah punya, walaupun ganti berganti, karena dicampur, dia tidak fokus, political will-nya memang tidak ada, saya pikir Pak. Lalu anggaran juga kecil sekali, hanya 20 triliun. Sekarang kalau Bapak katakan 2 juta unit, kita butuh 320 triliun. APBN kan cuma 3.000 triliun. Apakah mungkin sumber dana kalau kita susah APBN kita, ya Bapak akan bertambahan khusus punya untuk rumah ini 320 triliun. Yang hari ini dari presiden hanya hari ini kita kalah cuma 20 triliun. Dia loncatnya mungkin 10 kali Pak. Ini semua sudah ada Pak. Kementerian ada, lalu perizinan ada, regulasi undang-undang pun sudah ada, lalu perumahan sudah ada. Ya, pencapaian Pak yang kan begitu 2 juta rumah itu kira-kira seperti apa? Breakdown dari Pak Anies. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Malam ini Pak, ini mumpung beliau bicara. Mungkin menarik untuk Bapak juga uraikan apa sesungguhnya yang menjadi faktor-faktor utama ya, mengapa lintas waktu ini tidak selesai. Monggo. Ya. Ini yang menarik. Nomor 1 saya political will nggak ada Pak. Apa? Political will dari pemerintah pada rakyat kecil. Saya sedih Pak. Saya tahu saya pengembang Pak. Ya, saya melihat ini tidak ada. Bapak bayangkan. Lalu kalau kita lihat slogan pemerintah mungkin dia capres sekarang 2 juta, ya tahun lalu 1 juta. Dalam pelaksanaan hanya 200.000 unit. Karena dalam pelaksanaan itu tidak menjadi fokus mereka. Harusnya lembaga ini super body, karena rumah kecil Pak, permasalahannya besar. Ini kata stakeholder yang Bapak katakan tadi Pak, antara instansi sinkronisasi sulit. Saya pernah diskusi dengan almarhum Menteri Pak Yusuf Asari. Saya tanya, Pak, kenapa ini tercapai? Pak Fuad, di Indonesia paling susah koordinasi, lobby dan koordinasi. Saya bilang kalau Bapak bilang susah, mesti Bapak jadi menteri. Ini harusnya Bapak bisa atasi. Itu yang pertama Pak. Jadi yang kedua, fokus Pak. Jadi dia katakan 1 juta rumah. Sederhana kan, mesti anggaran bank sama pemerintah mengalokasi sejumlah 1 juta dikali, kalau semua rumah subsidi kali 160 juta saat ini 160 triliun. Tapi dolarnya cuma 20 triliun. Saya sayangkan, memang asosiasi ini kita terlalu banyak Pak. Zaman saya dulu, saya protes Pak, karena itu menjadi kebutuhan publik. Mudah-mudahan Pak Anies mengatakan 2 juta, mungkin capres yang lain, itu tidak menjadi kebutuhan publik, karena pelaksanaan tidak pernah melaksanakan dari presiden. Kira-kira itu Pak. 2 ya, political will dan fokus. Fokus. Baik. Satu lagi ya Pak Anies ya. Pak John. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun, Pak Anies. Saya Muhammad Joni, saya dari Housing and Urban Development Institute. Pak Anies, saya sudah datang ke kampung susun akuarium, dan itu menunjukkan dan menjadi bukti kepada dunia bahwa masalah perumahan itu bisa diatasi. Dengan mengikuti cara berpikir Pak Anies, gagasan dan narasi dan karya, saya ingin menyumbang 1 poin tentang narasi, yaitu bahwa dengan mengurus perumahan maka kemiskinan bisa dientaskan. Hemat saya, untuk mengatasi kekurangan rumah, ya katakanlah isu kecil yang bernama backlog, dan itu bukan isu yang paling besar sebenarnya. Apakah kita mempunyai agenda strategis nasional ketika nanti Pak Anies jadi presiden untuk menjadikan perumahan rakyat sebagai agenda strategis nasional? Begitu juga turunannya pembiayaan dan tanah untuk rakyat, untuk perumahan rakyat. Karena menurut kalkulasi kasar 50% pembiayaan yang disedot untuk perumahan adalah pertanahan. Apakah Pak Anies akan mengalokasikan tanah untuk perumahan? Pertanyaan saya yang barangkali bisa dijawab, dengan problematika perumahan yang sedemikian kompleks mengatasi kemiskinan perumahan, apakah Pak Anies berkenan dan siap untuk menjadi terdepan memimpin memberantas kemiskinan perumahan? Terima kasih.
Baik, Pak Anies, Pak Joni, Pak. Ya. Pak Joni ganteng, Pak, namanya. Baik, Pak, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin mulai dari yang terakhir dulu Pak Joni. Pak Joni, terima kasih sudah ke Kampung Akuarium. Bagi saya usul nih Pak, kalau Bapak-bapak, Ibu anggota PRC ada waktu ekstra, lokasinya toh di Jakarta Pusat, hanya berapa menit ke sana. Kalau boleh, lakukan kunjungan ke Kampung Akuarium itu untuk melihat bagaimana sebuah koperasi diberikan amanat dan bagaimana kampung susun dibangun, bukan sekedar rumah susun yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi. Dan by the way, 2 minggu lalu proyek Kampung Akuarium ini mendapatkan apa nama awardnya nih? Nah, saya cek sebentar. Boleh dibantu di namanya itu Kampung Akuarium ini memenangkan jadi dalam pertemuan Asia Pacific Housing Forum yang ke-9, Kampung Akuarium memenangkan Innovation Award nomor 1 kategori Civil Society Housing Program di Asia Pasifik. Nah, kami melihat Pak sekalian, ini meneruskan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi. Setuju Pak Joni, harus ada keseriusan. Kami insya Allah siap. Karena begini Pak, ketika kita mengatakan bahwa ideologinya adalah ideologi menghadirkan keadilan, itu kami menginginkan pasar itu bisa tumbuh, bukan hanya free tapi fair, dan negara hadir untuk membuat free dan fair itu tercipta, bangun ekosistemnya. Kami pernah melakukan itu untuk transportasi di Jakarta. Bagaimana pelaku-pelaku transportasi dibangun menjadi sebuah sistem di mana secara bisnis mereka bisa tumbuh, tapi juga secara pelayanan publik itu jalan. Jadi pendekatan itu kita coba laksanakan dan berhasil di Jakarta dalam urusan transportasi umum yang sekarang kemudian berjalan. Memang konsekuensinya dari negara harus menyiapkan alokasi anggaran yang cukup. Tapi ya itulah fungsi dari negara. Negara itu tidak mencari untung, tapi negara itu membantu memberikan manfaat dan menggerakkan perekonomian. Lalu Pak Joni, insya Allah Pak Joni kita akan seriusin di situ. Lalu Pak Fuad tadi menunjukkan masalah-masalah Pak. Kenapa saya tanyakan ini juga? Dan terima kasih sudah diberikan jawabannya. Jawabannya sebenarnya 2 kan? Apakah ada political will? Yang kedua, apakah ada fokus atau tidak? Ini Pak yang kami pandang Pak, selama kita tidak memiliki satu policy guideline Pak, koordinasi itu sulit sekali Pak, sulit sekali. Dan masing-masing badan instansi itu bisa jalan dengan kemauannya sendiri-sendiri. Nah, sebagai pemegang kewenangan itu selalu akan berhadapan dengan pihak lain yang setara, mungkin pihak lain yang punya kewenangan lebih besar, termasuk pelaku pasar yang punya kuasa yang besar, yang bisa mempengaruhi macam-macam. Tapi kami melihat kalau ada sebuah guideline dari top leadership yang jelas, tegas, pelaku pasar itu nurut kok sama pemerintah. Tidak ada pelaku pasar itu yang melawan pemerintah. Pelaku pasar itu nurut asal ada guideline yang jelas. Nah, kami melihat, insya Allah ini jadi komitmen kita Pak, bahwa soal perumahan seperti disampaikan, kita menyelesaikan masalah perumahan, masalah kemiskinan yang ada di punya dampak yang besar. Nah, itu diwujudkan nanti dengan menerjemahkan dalam bentuk ukuran keberhasilan, waktu keberhasilan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan, lalu itu announce publik dan kemudian dibantu oleh publik untuk mengawasinya. Dalam penyusunan kebijakan, kami berpandangan memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Menurut saya justru menyusun kebijakan itu harus melibatkan pelaku di lapangan yang senyatanya terlibat,
sehingga semua problematika di lapangan itu bisa dibuatkan deregulasinya atau re-regulasinya sehingga terjadi perubahan di situ. Tapi kalau penyusunan kebijakan itu tidak melibatkan, maka kecil kemungkinan akan terjadi reform yang serius. Jadi kalau kami nanti misalnya kewenangan itu ada, maka salah satu pihak yang harus dilibatkan secara serius dalam penyusunan kebijakan justru teman-teman di Apersi untuk bantu dalam penyusunan kebijakan. Dan memang yang pegang tanda tangan negara, tapi kontennya itu sesungguhnya harus dari para stakeholder. Nah, stakeholder ini ditemukan yang berseberangan juga, Pak. Jangan dikumpulkan stakeholder yang sama semua. Kalau sama semua sudah jadi regulasi baru berantem, Pak. Tapi kalau sebelumnya dikumpulkan, berantemnya sebelum jadi regulasi. Kadang-kadang kita gitu, pengen cepat regulasinya keluarin, kumpulin yang sama semua. Selesai itu baru protes nanti. Nggak bisa, menurut kami justru harus dibuat sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang nanti ketika di lapangan dia menjadi regulasi yang kredibel. Itu kami kerjakan di Jakarta ketika kita menyusun misalnya pergub soal P3RSS. Itu ramai sekali. Penyusunan pergubnya itu setahun lebih, hampir 1,5 tahun mungkin. Pak, salah satu pergub paling panjang. Karena pengembang dilibatkan, warga dilibatkan, ahli dilibatkan, terus ramai berantem di situ. Ramai berantem. Apalagi aturan itu adanya cuma di undang-undang. Habis itu di bawahnya belum ada aturan-aturan lengkap ke bawahnya itu, Pak. Saya juga heran. Ini urusan perumahan rakyat tuh aneh di rumah susun itu. Kok bisa ada undang-undangnya tapi tidak ada PP-nya, tidak ada, itu gak ada semua tuh, kosong semua. Bapak pasti tahu tuh. Baru di ujung kemarin keluar di PUPR tuh, ketika kami sudah mau mengeluarkan pergub, perdanya itu udah outdated. Ini saya bayangkan, ini sebuah sektor yang ada yang ngejagain nih gitu. Kok bisa sampai tidak ada regulasi sampai ujung? Dan ketika kita menyusun itu, banyak pengembang yang tidak sepemahaman dengan kami. Tapi menurut kami, kita dipilih untuk membuat suasana jadi adil, tentram, bukan mengabdi untuk pengembang-pengembang besar-besar itu. Ya kita jalankan untuk mengembalikan kewenangan itu ada pada warga pemilik rumah-rumah susun. Nah, filosofi itu yang kami akan bawa, kami akan pegang, Pak Fuad. Dan kedua, soal fokus. Tadi dalam pembicaraan awal saya sampaikan, ketika kita bicara tentang backlog perumahan itu, bukan hanya jumlahnya, di mananya itu penting. Karena di mananya itu akan sangat menentukan. Tadi sambil jalan ke atas sama Pak Ketua, Pak Junaidi, beliau menceritakan berapa jumlah pengembang. Pertanyaan saya pertama, berapa Jabodetabek? Kenapa? Karena secara jumlah kebutuhan yang paling banyak itu di Jabodetabek. Kemudian baru tuh tempat lain, Surabaya Raya, Bandung Raya, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menjelaskan di mananya, nanti kita tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi insya Allah Pak Fuad, kita akan minta Apersi untuk ikut terlibat. Kita minta dalam penyusunan untuk melibatkan pada semua. Dan kami melihat peran BUMN harus dilakukan perubahan. Badan usaha milik negara adalah salah satu tangannya negara. Negara itu dua tangannya, satu birokrasi, satu korporasi. Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan. Karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara. Karena pendapatan negara itu utamanya diambil dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak khususnya pada ekstraksi dari alam. Tapi yang namanya korporasi ini tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit. Karena itulah dia milik negara. Kalau perusahaan badan usaha milik negara itu ditekannya untuk menghasilkan profit, maka potensi konflik of interest-nya besar. Dia di satu sisi adalah negara yang merupakan regulator, di sisi lain dia merupakan market player. Dan peran-peran yang bisa dikerjakan oleh swasta tidak seharusnya dikerjakan oleh negara. Negara itu mengerjakan yang sulit dikerjakan oleh swasta. Ada sektor-sektor strategis
yang memang untuk kepentingan nasional harus dipegang oleh negara. Mekanismenya korporasi. Saya beri contoh, Pak. Ini saya beri contoh Jakarta saja misalnya. Ketika kami mau membangun sesuatu atau mengolah sesuatu, kami punya pilihan, mau pakai BUMD atau mau pakai birokrasi. Misalnya membangun transportasi umum, bisa dinas perhubungan yang membangun, tapi bisa juga kami pakai BUMD, PT. Kami putuskan pakainya PT, perusahaan. Kenapa? Karena dengan menggunakan mekanisme korporasi, dia bisa berinteraksi, bertransaksi dengan fleksibilitasnya korporasi, tapi tujuannya tetap tujuan development. Orientasinya bukan mencari untung, tapi memberikan manfaat. Kalau ini dihitung pakai untung rugi, barangkali perusahaan transportasi umum itu tidak untung. Tapi apa yang terjadi? Lebih banyak orang naik kendaraan umum, kemacetan bisa berkurang, polusi bisa berkurang. Itu benefit. Negara memikirkan benefit. Nah, kami melihat di dalam konteks ini, penyelenggara, penyedia KPR banyak dimainkan oleh bank-bank milik negara. Bank yang untung sekali, luar biasa. Lah kok banknya masih 12,7 juta? Sementara akses KPR-nya masih sulit. Mereka yang informal sulit, mereka kerja independen sulit. Lah kalau penyelenggaranya negara, harusnya negara memberikan fleksibilitas sehingga siapa saja bisa mengakses. Kalau ini adalah banknya itu bank swasta, lain cerita. Nah ini kalau bank negara itu tujuannya apa? KPI-nya itu adalah bukan untung apa tidak. KPI-nya orang-orang yang membutuhkan KPR dan mengakses bank milik negara, dan mereka mendapatkan kemudahan untuk dapat akses itu. Jadi maka tadi saya bilang, Pak, ideologi itu tanyakan kepada perbankan. Apakah perbankan ini sudah membesarkan yang kecil? Belum. Kalau belum, koreksi. Tapi kalau tidak ada pegangan itu, Pak, dia jalan sendiri dan merasanya yang penting nanti laporan akhir tahunnya keuntungannya meningkat dari KPR. Lah ini antrian yang mengalami kesulitan, apa solusinya? Kami mengalami di Jakarta kemarin. Ketika yang mau ikut program-program kita itu kesulitan sekali. Supir yang tidak punya kontrak kerja dengan supir yang punya kontrak kerja sama-sama gajinya setara, yang satu bisa dapat KPR, yang satu tidak bisa KPR. Itu udah dirasakan jamak. Ini yang harus diubah. Jadi saya sependapat, Pak, soal fokus itu bukan hanya soal policy perumahan per se, tapi menurut kami BUMN harus menjadi garda terdepan yang memberikan kemudahan untuk KPR-KPR itu bisa dilakukan. Bang Mario, terakhir, apakah perlu Kementerian Perumahan? Jadi kami melihat, Pak, ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Kita belum sampai pada fase kesimpulan apakah ini badan, apakah ini kementerian. Apa itu? Perkotaan. Harusnya perumahan itu bagian dari permasalahan perkotaan, bukan bagian dari sekedar pekerjaan umum. Tapi perumahan dan perkotaan itu sebagai satu isu, satu kesatuan. Nah, kami melihat perkotaan hari ini perlu ditangani khusus oleh negara. Ini Bapak sekalian, hari ini 56% penduduk Indonesia di perkotaan. 10 tahun lagi diperkirakan 66%. Tahun 2045, 10 tahun lagi itu artinya 2033. 2045, 12 tahun berikutnya, itu akan terjadi 75% dari penduduk Indonesia berada di perkotaan. Kami, pemerintah negara Indonesia, belum memiliki kementerian, badan yang khusus mengurusin perkotaan. Bagaimana kota itu harusnya dikembangkan, bagaimana transportasi perkotaan itu dikembangkan, bagaimana sistem pengelolaan limbah perkotaan itu diatur, bagaimana energi perumahan itu diatur, bagaimana distribusi energi di rumah itu di perkotaan diatur. Begitu banyak aspek perkotaan yang hari ini wali kota se-Indonesia itu tidak punya guideline. Tanya aja, Bapak Ibu ketemu wali kota, tanya, Pak, bagaimana membangun kota ini? Bingung, Pak, nggak punya guideline. Mana dari pusat? Nggak ada. Kalau Kementerian Desa malah ada. Tanya Pak Kepala Desa, ada nggak guideline? Ada. Mengelola desa yang baik, ABCD. Kebutuhan desa ABC, semua yang terkait desa ada guideline-nya. Tapi kota tidak ada. Karena itu tidak aneh, kota-kota kita kecil terus, nggak jadi gede. Yang pertengah
tengah-tengah terus nggak jadi besar. Karena apa? Kita biarkan market mechanism yang membuat sebuah kota itu berkembang atau tidak. Tidak ada intervensi negara, tidak ada arah dari negara. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Di dalamnya insya Allah urusan perumahan menjadi bagian integral dari situ. Jadi perumahan sebagai bagian dari masalah umumnya di perkotaan. Jadi kemungkinan Pak, ini perumahan, bicara perkotaan dan perumahan rakyat. Karena itulah yang menjadi satu kesatuan, perumahan rakyat dan perkotaan. Tapi kami setuju bahwa ketika tidak diberikan tempat khusus, mungkin seperti sekarang. Kalau saya boleh tahu Pak Junaidi, di antara anggaran PUPR itu berapa persen PU-nya, berapa persen PR-nya Pak? Berapa? Saya nggak tahu. Berapa persen itu? Saya nggak tahu, jadi saya tanya. Jadi menurut beliau perumahannya 10%, nggak sampai 10%, PU-nya 90%. Nah ini harus diubah, karena kita pentingnya tiap-tiap rakyat, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Jadi harus ada pergeseran. Tapi sekalian, ruang fiskal kita terbatas. Saya harus garis bawah ini. Kita ngomong mau A, B, C, D, sementara ruang fiskal kita itu terbatas. Karena itu kami memandang untuk sebagian dari yang dikerjakan ini harus ada skema kemitraan yang baik, partnership. Dan partnership dengan siapa? Tentu dengan private sector. Tapi private sector yang mendapatkan insentif dari negara, sehingga private sectornya mau terlibat. Jadi sekalian, ini saya akan, udah waktunya habis, saya akhiri. Tapi saya ingin sampaikan sekalian bahwa kebijakan yang disusun kolaboratif sifatnya, melibatkan seluruh sektor, tapi ada garis ideologi yang beda, sehingga arahnya jelas. Kemudian yang kedua, ukuran-ukurannya itu jelas, bukan hanya pada angkanya, tapi waktunya. Karena menetapkan angka itu baik, tapi tanpa waktu dia akan bisa dicapai kapan-kapan. Kemudian yang ketiga adalah wilayahnya yang harus menjadi fokus perhatian. Lalu yang terakhir, bahwa pelaku usaha di bidang perumahan rakyat dengan kebijakan-kebijakan dibuat bukan malah mengecil, tapi malah tumbuh dan berkembang, sehingga bisnis di dunia ini justru akan makin tumbuh berkembang di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Nambah sedikit Pak. Terima kasih Pak Anies. Kalau dalam bicara tadi melibatkan kami, tentunya teman-teman siap. Saya tadi nyimak bahwa agar sekarang tidak berkisar. Tadi Pak Anies katakan kemungkinan dari pajak salah satunya. Saya berharap mudah-mudahan dengan program Pak Anies yang 2 juta rumah, kebutuhan memang banyak besar, tidak malah membayarkan pajak dari kami pengusaha. Jadi ada sektor lain tidak buat Pak Anies. Jadi Pak sumber dana Bapak biar program saya dengar tadi 2 juta rumah per tahun Pak. Yang tidak sedikit, kalau kita bandingkan anggaran sekarang itu mungkin 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita tahu tidak membayarkan pajak dari para pengusaha. Kemudian ada sumber lain yang mungkin ada di pemikiran tim Pak Anies. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Karena waktu kita cukup terbatas, setelah ini kita juga masih akan mendengarkan pemaparan dari tim pemenang Capres berikutnya, yakni tim dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Prabowo Subianto. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Anies bahwa semua stakeholder memang harus terlibat dan juga harus bersinergi supaya keberadaan rumah rakyat ini bisa terus berkesinambungan dan juga terus diadakan setiap tahunnya untuk masa depan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Bapak sudah memberikan pemaparan. Satu lagi, ya, kita mendoakan Pak Anies semoga menjadi presiden. Amin. Hashtagnya amin aja dulu gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Baik, selanjutnya Bapak Ketua Umum akan menyerahkan plakat kepada Bapak Anies Baswedan. Mohon izin Bapak-Bapak boleh berdiri di depan. Bapak silahkan. Diabadikan oleh tim fotografer. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Anies Baswedan dapat diterapkan, dapat dioptimalkan semaksimal mungkin apabila beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia di pemerintahan berikutnya.